Berita-berita buruk mengenai anak dengan gangguan autisme seringkali dijumpai di media massa. Kenakalan, troublemaker, dan label-label buruk lainnya hampir selalu melekat dalam berita-berita tersebut. Tapi sebenarnya, apakah anak dengan gangguan autisme benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya seperti yang diceritakan dalam berita-berita itu? Autism Spectrum Disorder, atau yang biasa kita kenal sebagai gangguan autisme, merupakan suatu gangguan perkembangan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi kognitif, komunikasi, dan perilaku pada anak. Hingga saat ini, belum diketahui penyebab pasti dari terjadinya gangguan autisme. Namun, terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya gangguan, seperti faktor genetika atau keturunan, faktor biologis, serta faktor lingkungan yang kurang mendukung. Pada tahun 2021, WHO menyatakan bahwa setiap 1 dari 160 anak di dunia mengalami gangguan autisme. Berdasarkan data tersebut, diketahui pula bahwa prevalensi anak laki-laki yang mengalami gangguan autisme lebih banyak dibandingkan prevalensi anak perempuan yang mengalami gangguan autisme. Di sisi lain, Center for Disease Control and Prevention pada tahun 2018 mengatakan bahwa jumlah anak dengan gangguan autisme di Indonesia diperkirakan mencapai angka 4 juta jiwa. Anak dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD memiliki kelainan pada beberapa bagian di otak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bauman, ditemukan adanya kelainan pada struktur otak yang merupakan pusat dari emosi. Hal ini mengakibatkan anak dengan autisme memiliki pemahaman yang terbatas akan ekspresi emosi dan mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan informasi terkait ekspresi emosi, baik mimik wajah, suara, maupun gestur yang ditunjukkan oleh orang lain. Menurut Sunartini, gangguan emosi pada anak dengan autisme dapat berupa munculnya rasa takut secara spontan terhadap objek yang sebetulnya tidak menakutkan. Selain itu, anak-anak dengan autisme seringkali berubah emosinya dengan sangat cepat. Anak dengan autisme juga seringkali mengalami ketidakseimbangan dalam merasakan dan mengekspresikan emosinya. Anak dengan autisme terkadang merasa tidak nyaman dengan kondisi dirinya sendiri, tetapi tidak mengerti cara untuk mengkomunikasikannya. Misalnya, ketika kondisi tubuhnya sedang panas, ia menjadi mudah marah dan cenderung agresif dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Adanya tekanan di lingkungan sekitar, seperti kekerasan verbal atau bullying, memungkinkan adanya peningkatan pada agresivitas anak dengan autisme. Oleh karena itu, anak perlu didukung dan dibantu untuk dapat mengelola emosinya dengan tepat. Cara yang dapat dilakukan untuk membantu anak dengan autisme mengelola emosi antara lain: yang pertama, orang tua dapat membantu anak dengan autisme dalam mempelajari emosi dengan menggunakan alat-alat pendukung, seperti kartu emosi, buku cerita, dan video. Alat pendukung ini berguna untuk membantu anak dengan autisme memahami emosi dasar dari ekspresi yang ditunjukkan oleh orang lain. Yang kedua, family therapy. Menurut Hadri dan Slaughter, anak dengan autisme memiliki kecenderungan untuk menunjukkan empati secara lebih baik pada sosok yang paling dikenalnya, yaitu pengasuh atau orang tuanya. Dalam hal ini, orang tua mampu menjadi contoh atau figur kelekatan bagi anak dengan autisme. Penelitian Zhou dan Yi membuktikan bahwa emosi yang dirasakan orang tua cenderung mempengaruhi reaksi emosi yang dirasakan anak dengan autisme. Selain itu, orang tua juga dapat berperan sebagai emotional scaffolding dan motivational scaffolding bagi anak. Emotional scaffolding mengacu pada kemampuan untuk mengenali, mengelola, mengembangkan kemampuan anak ketika menghadapi kesulitan dan potensi bahaya, mendukung anak dalam mengeksplorasi, serta mendukung anak untuk memiliki penguasaan diri dalam lingkungan sekitar. Dalam hal ini, orang tua diharapkan mampu memberikan rasa aman dan pengalaman-pengalaman positif bagi anak, termasuk pemberian perlindungan, menghargai keterlibatan anak dalam suatu kegiatan, serta mempertahankan kepekaan dan dukungan terhadap emosi anak.
Di sisi lain, motivational scaffolding mengacu pada kemampuan orang tua dalam meningkatkan antusiasme anak ketika mengikuti suatu kegiatan atau aktivitas, memberikan dukungan seperti pujian dan dorongan, serta mengarahkan anak dalam menyelesaikan tugas. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai perkembangan emosi pada anak dengan autisme. Setelah mempelajari materi ini, kita jadi tahu bahwa label nakal, troublemaker, dan label-label buruk lainnya rasanya tidak tepat untuk disematkan pada anak dengan autisme. Untuk itu, mulai detik ini mari kita sama-sama menghilangkan label dan stigma mengenai emosi pada anak dengan autisme. Karena kita semua sama, kita semua luar biasa. Sampai jumpa!